Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Semoga beliau dibarengi kesehatan, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati Kepala Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur. Dan juga yang kami hormati kepada Dekan, Pak Dekan, yakni Bapak Nuntufa. Dan tak lupa kepada yang kami hormati Bapak Ainul Yakin selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Mahfudhot. Untuk kali ini kami ingin membahas salah satu kaidah atau salah satu kajian yang memang betul-betul harus diketahui oleh para orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman, dengan tujuan supaya dengan ajaran atau kajian yang ini mudah-mudahan para pendengar maupun yang para penglihat itu bisa merenung apa sih memang itu iman, apa saya mencintai Allah atau tidak. Jadi untuk judulnya kali ini yakni adalah keutamaan cinta kepada Allah. Keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya adalah Ulul Albab dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Nah, oke, langsung saja. Kita perlu mengetahui, setelah kita mengetahui dari judul tersebut, keutamaan cinta kepada Allah, kemudian kita harus mengetahui juga apa sih definisi, apa sih pengertian. Nah, setelah kami baca di buku Mahfudhot dan setelah kami baca di buku-buku atau referensi-referensi yang lain, nah kami menemukan atau secara atau secara kesimpulan itu bisa ditarik. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sering disebut mahabbah dalam terminologi tasawuf. Nah, mahabbah itu kan adalah cinta. Nah, kemudian menurut para pemikir, ulama dan kaum sufi memiliki pengertian yang sangat tinggi dan hakiki. Secara garis besar, mahabbah adalah kecintaan yang mendalam, tulus dan totalitas secara hamba kepada Allah, seorang hamba kepada Allah yang menempatkannya di atas segala-galanya. Jadi maksudnya adalah mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menaruhkan di atas segala-galanya. Jadi tidak ada yang nomor satu dan itu. Jadi memang segala-galanya ini karena Allah cintanya gitu. Yang paling mendalam adalah menurut para ulama dan para kaum sufi, yaitu mahabbah, cinta kepada Tuhannya. Jadi terkadang kita menemukan orang cinta dengan melaksanakan sholatnya, melaksanakan aturan atau anjuran-anjurannya, perintah-perintahnya, di semacam itu. Itu untuk definisi. Kemudian di sini ada tiga konsep. Yang pertama adalah kecintaan Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada Allah dalam hadis. Yang ketiga adalah cinta Allah dalam qaul ulama atau menurut para ulama. Nah, pertama-tama cinta karena Allah. Cinta Allah itu menurut dari Al-Quran itu bacanya tuh kayak gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi maksudnya itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang memang hatinya benar-benar baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, membantu sesama manusia, sesama muslim. Dia membantu sesama muslim karena Allah, tidak ada permintaan lain. Jadi kelak dia akan mendapatkan rasa kasih sayang dalam hatinya. Jadi orang-orang yang saleh itu ya kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Jadi semakin melakukan kebaikan, beramal soleh di luar atau di dunia, maka dia hatinya akan tenang, kemudian tidak merasa kegelisahan atau tidak ada rasa was-was atau keraguan-raguan. Itu kalau dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis yakni Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillahi wa abghadu lillahi wa aqtalillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Jadi yang artinya adalah barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna iman. Jadi maksudnya adalah barang siapa orang yang mencintai karena Allah. Jadi kan kita kalau mengenal cinta ya, kalau kita kaitkan dengan cinta kepada cewek gitu kan, nah kita patut dipertanyakan apakah cinta kepada seorang wanita itu karena Allah atau karena hawa nafsu kita. Nah itu. Jadi itu nanti ada sebuah perbedaan ketika kita mencintai kaum hawa atau mencintai wanita. Betul, salah satu mencintai karena mencintai Allah adalah mencintai ciptaan Allah. Namun kita harus telaah ulang bahwa apakah ketika kita cinta kepada seorang wanita itu benar-benar murni dari cinta karena Allah, apa hanya sekedar biar nafsu saja. Nah, itu perbedaannya. Kemudian membenci karena Allah. Nah, jadi membenci ini saya masih belum menemukan, karena kita tidak boleh membenci seseorang kecuali sifatnya. Terkadang kita itu salah penafsiran bahwa saya membenci si A. Nah, namun dengan kata membenci selamanya dan seterusnya saya akan membencinya. Cuman patut kita perlu ketahui bahwa kita bukan membenci orangnya, melainkan kita benci kepada sifatnya, entah itu sifat rakusnya, sifat kikirnya, kemudian lain sebagainya. Dalam pertemanan contohnya itu benci karena Allah, bukan karena benci atas dasar kita saya tersaingi, saya benci dia karena dia udah bisa melampaui saya. Jangan. Itu maksud membenci karena Allah itu adalah membenci apa yang telah dilarang oleh Allah, kayak makanan babi. Kalau kita telah tentang babi itu haram tuh, kita akan mengetahui kenapa kok Allah menciptakan babi, kemudian mengapa babi itu bisa haram gitu. Kemudian memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Jadi kalau memberi, konsep memberi kan adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya adalah memberi lebih baik daripada meminta. Nah, terkadang kita misalnya nih ada seorang bapak-bapak yang tidak punya uang atau bisa dikatakan miskin, atau bisa dikatakan miskin. Nah, kita itu pengen menolong, tapi di lingkungan kita itu banyak orang-orang muslim. Nah, kita biasanya bertujuan untuk saya menolong ini, nanti saya akan dapat pujian. Nah, itu. Jadi perbedaan ketika kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi kita harus berdasarkan cinta kepada Allah, tidak mengharapkan kompensasi
ataupun imbalan dari orang-orang lain. Biarlah Tuhan yang memberikan imbalan nanti itu. Biasanya kan kita kan menolong orang, entah itu karena dasar faktor lain, bukan karena faktor menolong karena Allah, gitu kan. Kemudian tidak memberi karena Allah. Kadang kita itu, ini juga ada kaitannya dengan memberikan Allah dan tidak memberi karena Allah. Kita itu terkadang ketika pengen memberi tapi salah tempat. Misalnya nih, dia itu pemain judol, itu pemain judol. Judol kan jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Tentu kan Allah juga tidak menyukai kan orang-orang yang bermain judi, gitu. Namun dia itu meminta kepada temannya, meminta pertolongan. Mas atau si A, saya boleh minta tolong ini enggak? Minta duitnya 50.000 misalnya. Minta 50.000 misalnya. Maaf ya, karena ada gangguan dari teman-teman santri, karena hari ini ada jadwal pelatihan. Kemudian maka itu sungguh telah sempurna imannya. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu karena Allah, jadi dia imannya telah sempurna. Menolong orang tapi tidak mengharapkan imbalan, kemudian tidak memberi sesuatu kepada orang yang ketika digunakan dalam hal-hal yang diharamkan, itu imannya telah sempurna. Itu dalam hadis. Kemudian dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim. La qahla wa tal iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Yang artinya adalah akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi kalau kita telaah atau kajian ini, akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Terkadang kita itu pengen melaksanakan sholat bukan karena kecintaan kepada Allah, melainkan kita pengen dilihat oleh teman-teman kita, oh sholat. Kadang nih kalau di pondok nih, biasanya di pondok biasanya ada salah satu kamar yang berisi 5 orang. Dia pengen sholat, dia pas udah masuknya waktu zuhur, dia pengen sholat, tapi sebenarnya dia malas gitu. Jadi dia pengen sholat karena emang nggak mau dicemohin ataupun nggak mau di ecak-kocakin, dalam bahasa Maduranya itu tak mau diecak-kocakin sama temennya, tak ujung Kristen ateis. Nah, jadi kita itu harus kita harus mempertanyakan keimanannya, apakah dia benar-benar sholat atas perintah Allah atau tidak. Kemudian Islam sebagai agamanya, menyangkut paut dengan yang namanya Islam. Islam ini banyak yang mengartikan. Salah satunya adalah kalau orang-orang yang beriman itu pasti Islam, atau kalau orang-orang yang sering sholat itu Islam. Ihsan, iman. Jadi apakah Islam hanya sekedar KTP gitu kan agamanya? Agama itu banyak. Kalau kita menelaah lebih dalam ya, berhubung kita nggak bisa mengetahui hatinya manusia, ya udah kita harus berpikir husnudzon kepada orang-orang. Oh mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi baru saja dari keluar. Nah itu kita diajarkan oleh Allah untuk husnudzon kepada orang, jangan suudzon sama orang. Dan mengakui Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan yang paling akhir, Nabi yang ke-25, Nabi Muhammad SAW.
kita harus meneladani ajaran-ajaran atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah dan sangat dianjurkan oleh para penerus, seperti menolong, saling memberi kasih sayang. Seperti ketika Nabi itu dicaci, dia tidak membalasnya, nanti itu akan ada balasannya sendiri. Kita tidak perlu membalas. Berarti konsepnya kalau kita dicaci oleh orang lain, namun kita membalas cacian itu, berarti kita sama saja, sama-sama mencaci. Jadi kita tuh harus sabar terlebih dahulu. Nanti Allah biarlah Allah yang akan membalas. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, karena barusan ada kejadian santri masuk tak terduga. Mohon maaf Bapak dan teman-teman yang melihat video ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.